sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kita bersyukur sore hari ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam persekutuan doa. Sekalipun kita terpisah dengan jarak, tapi kita percaya kalau kita bersatu di dalam Tuhan, kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, Tuhan yang mempersatukan setiap kita, mengikat kita dengan tali kasih-Nya, dan dengan demikian kita bisa benar-benar merasakan persekutuan yang indah dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Sore hari ini saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam doa-doa kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa syafaat. Mari bersama-sama kita mengawali ibadah doa ini dengan memujikan sebuah pujian di hadapan Tuhan sebagai satu bentuk kerinduan kita di hadapan Tuhan. Kerinduanku datang kepadamu, Tuhan yang kami cinta. Datang padamu, Allah mulia, mawar syaron ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Datang padamu, Allah mulia, mawar syaron ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku,
cinta. Sungguh Engkau yang termanis, yang terbaik, yang bisa kami miliki Tuhan. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah segala hiruk pikuk di dunia ini, segala hal yang kami rasakan, segala hal yang kami saat ini sedang alami, tidak dapat dibandingkan Tuhan dengan kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami sungguh-sungguh dimanapun kami berada Tuhan, kami bisa datang kepada Engkau. Tuhan, Kau Allah yang Immanuel, Kau yang selalu beserta dengan kami. Tidak ada jarak yang memisahkan antara kami dengan Engkau, antara kami dengan kasih-Mu. Karena itu biarlah hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan, karena kami punya Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami. Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu sore hari ini. Kami mau datang, terlebih dahulu kami mengakui segala keberadaan diri kami di hadapan Tuhan. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan biarlah sungguh kami boleh berhadapan dengan Engkau, Tuhan yang kudus, Tuhan yang berdiam dalam kerajaan-Mu, Tuhan yang juga mau tinggal di dalam setiap hati kami. Tuhan, kami mau datang sore hari ini, biar Engkau yang tolong setiap kami, mampukan kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau datang terus di hadapan Tuhan. Kita katakan, kami mau datang Tuhan di hadirat-Mu yang berhiaskan dengan kekudusan. Biar kami boleh menyembah Engkau, Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia. Seluruh
karena kebaikan Tuhan, sampai sekarang kita masih ada. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjinya terjadi dalam hidup kita. Mari kita kembali pujikan pujian di hadapan Tuhan, sambil mengingat terus kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sambil mengingat terus dan bersyukur dalam hati kita bahwa Dia Tuhan yang memelihara kehidupan kita. ajaib, Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Terima kasih karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kami masih boleh ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih kalau dalam segala hal yang terjadi Tuhan di luar sana,
Kami masih boleh memuji Engkau, kami masih boleh berhadapan dengan Engkau, kami masih boleh menghadap hadirat-Mu Tuhan, dan mendapatkan kedamaian kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengar sebagian dari firman Tuhan. Tolong setiap kami supaya sungguh-sungguh hati kami Tuhan adalah hati yang mau rindu untuk Engkau sapa melalui kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami juga menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang tolong setiap kami. Mampukan kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau membaca sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Nehemia. Kita mau membaca dari kitab Nehemia. Kita membaca pasal yang pertama, Nehemia pasal yang pertama. Kita mau membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara, Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara juga boleh ikut membaca di rumah masing-masing dengan Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintah. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan kepadamu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang mengatakan demikian. Orang akan lebih peduli dengan pergumulan orang lain jika dia ada dalam situasi atau kondisi yang sama, atau paling tidak dia pernah ada dalam keadaan yang sama. Namun ternyata kalimat ini tidak berlaku bagi semua orang. Paling tidak berlaku bagi Nehemia. Bapak Ibu Saudara, Nehemia adalah orang Yahudi, tapi dia saat itu sedang ada di dalam pembuangan di kerajaan Persia. Di pembuangan dia tidak hidup dalam kondisi yang tidak nyaman. Dia dapat satu kedudukan yang baik dan terpandang. Dia bekerja sebagai juru minuman, yaitu seorang yang dipercaya oleh raja dan hidupnya pasti dalam kecukupan.
Nehemia tidak akan kekurangan bahan panganan. Dia juga bahkan dia hidup di dalam perlindungan raja. Tetapi ketika Nehemia mendengar kabar tentang orang-orang yang kembali ke Yerusalem dalam keadaan yang sangat sulit, Nehemia sangat sedih dan hancur hatinya. Reaksi Nehemia ini menunjukkan bahwa dia punya kepedulian yang sangat besar terhadap bangsanya. Nehemia tetap sadar di tengah segala fasilitas yang dia miliki, di tengah segala kenyamanan yang dia rasakan. Dia tahu identitas dirinya, dia adalah orang Yahudi. Kesedihannya melihat Yerusalem, kota yang dibanggakan itu hancur. Bapak Ibu Saudara, zaman ini kita tidak diperhadapkan dengan pembangunan tembok Yerusalem secara fisik. Negara kita tidak sedang hancur secara fisik. Tapi kalau kita lihat kondisi bangsa kita sekarang, adakah kita orang-orang yang punya hati yang sama seperti Nehemia? Memang sekarang kita nggak boleh kemana-mana. Kita semuanya dibatasi. Tapi bukan berarti tidak ada yang bisa kita lakukan. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Sekarang tenaga kesehatan sangat butuh banyak alat pelindung diri, masker, sarung tangan, dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memahami kondisi seperti ini, apa yang ada di dalam hati kita? Ketika kita melihat kondisi di luar sana, ada banyak orang yang membutuhkan, ada banyak orang yang mulai kekurangan. Apa yang ada dalam hati kita? Ketika kita lihat saudara sebangsa kita dalam kondisi yang tidak baik, apa yang ada dalam hati kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita adalah orang-orang yang juga punya hati buat bangsa ini? Adakah di antara kita yang berkabung, bersedih karena kondisi yang sekarang sedang kita alami, dan kemudian kita lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan? Kita nggak perlu lakukan hal-hal besar, Bapak Ibu. Kadang tidak ada hal besar yang bisa kita lakukan. Mungkin itu benar. Tapi ada hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, yang bisa berdampak besar. Ibu-ibu mungkin di rumah ada banyak yang bisa menjahit. Pernah nggak kita berpikir untuk bikin masker? Kita bagikan ke tukang-tukang ojek online, atau tukang beca, atau tukang sayur, atau tukang sampah yang kita jumpai. Bapak Ibu, mungkin ada banyak tenaga medis yang saat ini mereka nggak bisa kumpul dengan keluarga. Mereka butuh juga uluran tangan kita. Entah melalui apa yang bisa kita kerjakan. Mengumpulkan uang, dana untuk membeli alat pelindung diri, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, apakah kita adalah orang-orang yang juga punya hati yang peduli, sama seperti Nehemia? Kesedihan yang mendalam tidak membuat Nehemia kemudian hanya meratap. Dia tahu sebelum dia bisa melakukan hal yang lain, paling awal yang dia bisa lakukan adalah dia berdoa dengan sepenuh hati. Dikatakan di situ dia berdoa, dia berpuasa di hadapan Tuhan. Karena Nehemia sadar tidak ada yang bisa melakukan sesuatu kecuali Tuhan. Dalam doa Nehemia, yang pertama dia mengakui dosanya dan dosa bangsanya. Dia tahu bahwa bangsanya sudah banyak melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia ingat, Bapak Ibu Saudara, Yerusalem adalah tempat di mana Tuhan berdiam. Sehingga yang kedua, dia ingat kepada nama Tuhan, kepada kemuliaan Tuhan. Dan dia tidak ingin itu dinodai karena kondisi dari bangsanya pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita juga belajar punya hati seperti Nehemia. Kita sungguh-sungguh dengan hancur hati kita datang ke hadapan Tuhan. Melihat kondisi bangsa kita yang seperti sekarang ini, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Dan hanya Tuhan yang bisa mengubah situasi ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Apakah kita mau berbagian di dalamnya? Dengan berlutut, dengan hancur hati, mengakui segala keberadaan diri kita di hadapan Tuhan dan keberadaan bangsa kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mau masuk ke dalam doa syafaat, kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mencari Tuhan.
kita mau menyadari sungguh-sungguh bahwa hanya Tuhanlah yang saat ini kita butuhkan. Seperti pemazmur yang mengatakan bahwa hati kami, jiwa kami haus kepadamu Tuhan. Mungkin sekarang kita diumpamakan seperti tanah yang kering, yang tandus, tidak ada airnya. Ada banyak orang yang mengatakan kering, gak enak, gak bisa ibadah sama-sama dan sebagainya. Tapi mari kita mau belajar mengandalkan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dalam doa syafaat. Kita mau datang kepada Dia, menyerahkan segala pergumulan kita dan pergumulan bangsa kita di dalam tangan Tuhan. Seperti Mazmur nomor yang ke-63, itu adalah bentuk kerinduan Daud akan Tuhan. Kita akan pujikan Mazmur 63 ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa membuka di Alkitab Mazmur 63 ayat 1-5. Kita akan pujikan Mazmur ini sebagai bentuk pengakuan kita juga kepada Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu.
kita mau bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama-tama mari kita merendahkan hati kita seperti Nehemia. Kita mengakui dosa-dosa pribadi kita di hadapan Tuhan. Kita juga membawa di dalam doa dosa-dosa dari bangsa kita. Kita mau berdoa mengakui di hadapan Tuhan bahwa ada begitu banyak hal yang kita sudah lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari bersama kita tundukkan hati kita. Kita masuk dalam doa. Kita bersama-sama mau membuka suara kita. Kita berdoa mengakui segala keberadaan kita dan juga bangsa kita. Mari bersama kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami datang di hadapan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Bapak, kami tahu diri kami secara pribadi Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang yang disebut orang percaya, sebagai orang-orang yang disebut orang Kristen. Bapak, ada banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan panggilan kami. Bapak, kami harus mengakui jujur di hadapan Tuhan, bahwa seringkali kami belum bisa mengikuti apa yang sebenarnya Tuhan tetapkan bagi setiap kami. Ketika Tuhan menjadikan kami, ketika Tuhan menciptakan kami, ketika Tuhan bahkan meletakkan kami, menempatkan kami di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan, ampuni setiap kami. Kalau kami belum bisa menjadi garam dan terang buat lingkungan kami. Bahkan seringkali Tuhan, ada begitu banyak hal membuat kami menjadi batu sandungan justru bagi orang lain. Bapa, ampunilah kami. Ampunilah dosa kami Tuhan. Mampukan kami kembali bangkit di hadapan-Mu, untuk kami bisa hidup sesuai dengan panggilan kami. Bapak, kami jujur juga mengakui dosa bangsa kami. Ada banyak ketidakbenaran, ada banyak penyimpangan, ada banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan di sana sini. Tuhan, kami mau menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Bapak, ampunilah bangsa kami, sehingga ketika Engkau menyatakan diri-Mu seperti saat ini Tuhan, kami semua boleh sungguh-sungguh mengakui di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa kami lakukan, tidak ada yang bisa kami kerjakan di luar penyertaan Tuhan. Tolong kami, ampuni kesombongan kami. Ampuni kalau kami punya keangkuhan hati. Tuhan, selama ini kami mungkin kurang mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Bahkan kami sama sekali kadang melupakan Engkau dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami. Bapa, ampunilah kami. Kami jujur di hadapan Tuhan. Dan biarlah Engkau Tuhan yang maha pemurah, maha pengampun itu mau mengampuni seluruh dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa membawa untuk pemerintah bangsa kita. Mari kita berdoa bagi pemerintah Indonesia, supaya sungguh Tuhan memberikan hikmat. Mereka bisa bekerja sama dengan baik, mulai dari pusat sampai ke daerah, sampai ke pelosok. Kita mau berdoa supaya mereka semua, pemerintah yang ada, bisa diberikan kesatuan hati, mengerti apa yang harus mereka kerjakan di tengah-tengah kondisi saat ini, dan juga di tengah-tengah hal-hal yang masih harus mereka urus dalam keseharian mereka. Mari bersama kita buka suara, kita juga mau berdoa buat pemerintah bangsa kita. Bapa di surga, saat ini kami datang di hadapan Tuhan sekali lagi. Kami mau membawa pemerintah bangsa ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mereka yang duduk dalam pemerintahan, mulai dari presiden, wakilnya, staf menteri, semua orang yang ada di bawahnya. Tuhan, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami mohon hikmat bijaksana dari Tuhan ada di atas mereka. Tuhan, biarlah Engkau yang membuka hati mereka, membuka pikiran mereka Tuhan, akan apa, hal-hal apa yang harus mereka kerjakan pada saat ini. Beri mereka kesatuan hati, kemampuan untuk merendahkan hati satu dengan yang lain, sehingga sungguh Tuhan mereka hanya mementingkan kepentingan orang banyak, mementingkan kepentingan bangsa ini dan masyarakat luas. Mereka bukan hanya sekedar mencari kepentingan mereka sendiri Tuhan. Bapak, tolong untuk presiden kami, Bapak Joko Widodo, dalam merencanakan setiap hal yang harus dikerjakan Tuhan di tengah-tengah bangsa ini.
Tuhan, kami menyerahkan beliau ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang tolong, Engkau yang mampukan, Engkau yang memberikan hikmat bijaksana yang dari Tuhan, bahkan penjagaan-Mu atas dia, sehingga dia dan semua orang yang ada Tuhan juga tidak terkena untuk virus ini Tuhan. Mereka bisa bekerja dengan baik, mereka ada dalam penjagaan Tuhan, dan berkati setiap usaha mereka, sehingga itu semua boleh mendatangkan kebaikan buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Ke pokok doa yang ketiga, mari kita berdoa bersama-sama, membawa untuk tenaga medis yang ada di negara kita. Kita berdoa untuk mereka, supaya Tuhan terus memberikan penjagaannya atas mereka. Sudah banyak dari tenaga medis yang jatuh, mereka yang terkena juga virus ini. Kita mau berdoa supaya Tuhan yang lindungi, Tuhan yang terus berikan kemampuan, mereka bisa ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita juga membawa di dalam doa, kita ingat untuk Miranti, putri dari Bapak Gatot, dan juga mungkin ada nama-nama lain yang Bapak Ibu tahu di gereja kita yang bergerak di bidang kesehatan, supaya Tuhan melindungi dan menjagai. Mereka lelah, mereka capek, tapi kita tahu Tuhan yang memberi mereka penjagaan Tuhan atas mereka, sehingga mereka diberikan kekuatan untuk bisa melakukan tugas saat ini. Mari bersama kita buka suara, kita berdoa. Bapa di surga, kami saat ini juga membawa untuk para tenaga medis Tuhan di bangsa kami ini. Tuhan, di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini Tuhan, ada di antara mereka mungkin yang saat ini sudah mulai tertular, bahkan banyak di antara mereka juga yang sudah berpulang Tuhan. Tuhan, kami berdoa memohon belas kasihan-Mu untuk para tenaga medis, mereka yang ada di garis depan, mereka yang harus berhadapan dengan pasien-pasien yang positif. Tuhan, kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami menyerahkan mereka, biarlah Engkau yang tolong mereka, supaya mereka ada tetap dalam kondisi yang baik. Tolong berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka Tuhan, di tengah lelahnya tubuh mereka Tuhan, ketika mereka harus melakukan pekerjaan mereka ini. Tuhan yang jagai mereka, tetap berikan semangat dalam hati mereka, untuk mereka bisa mengerjakan bagian yang terbaik Tuhan yang bisa mereka kerjakan saat ini. Bapa, biar Engkau yang jagai kehidupan mereka, juga anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya. Tuhan, berikan kepada mereka hati yang selalu berpaut kepada Tuhan. Bapa, kami mengingat untuk Miranti, juga kami mengingat untuk orang-orang lain Tuhan, anak-anak-Mu yang ada juga di dalam jajaran tenaga medis ini. Tuhan, kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang terus berikan pada mereka penjagaan-Mu. Berkat Tuhan ada di atas mereka. Dan tolong mereka supaya sungguh-sungguh mata hati mereka tidak lepas dari Engkau. Karena Engkaulah penjaga mereka, Engkaulah yang menaungi mereka. Bahkan Engkaulah yang memberikan kepada mereka kekuatan untuk bisa berkarya, melakukan tugas kemanusiaan mereka ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan segenap tenaga medis, semua yang ada di bangsa ini dan juga di negara ini, bahkan juga yang ada di dunia ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita mau berdoa juga saat ini. Kita tahu dan sadar bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti aturan dari pemerintah karena ketidakpahaman mereka akan bahaya dan ketidakpahaman mereka akan penyebaran virus ini. Mari kita berdoa supaya masyarakat mau sadar. Mereka bisa membatasi kontak dengan orang lain, mereka bisa berdiam di rumah, atau mereka bisa menjaga diri sebagaimana yang seharusnya supaya virus ini tidak semakin tersebar dan bisa dicegah penyebarannya melalui kesadaran masyarakat. Mari bersama-sama kita buka suara, kita juga berdoa buat pokok doa ini. Bapa di surga, saat ini kami kembali datang di hadapan Tuhan. Bapa, kami tahu Tuhan, di tengah-tengah bangsa kami ini ada begitu banyak masyarakat dengan berbagai macam karakter mereka Tuhan. Bapa, ada banyak orang-orang yang belum paham dengan bahaya penyebaran virus ini Tuhan. Mereka yang masih menyepelekan, mereka yang masih tidak mau mengerti, bahkan tidak mau ambil pusing Tuhan dengan hal ini. Bapa, kami mau berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Bapa, biarlah melalui seruan-seruan dari pemerintah,
melalui seruan dari tempat-tempat ibadah atau apapun yang saat ini diusahakan Tuhan, masyarakat boleh kembali disadarkan Tuhan akan bahaya dari penyebaran virus ini Tuhan, sehingga mereka juga mau menahan diri, mereka tidak berpergian yang jauh, mereka bisa menahan diri untuk ada di rumah, menghindari kontak dengan orang-orang lain Tuhan, sehingga virus ini tidak semakin tersebar dan masyarakat kami Tuhan juga boleh terlindungi. Tuhan tolong setiap kota-kota, Tuhan tolong setiap daerah Tuhan, supaya pemerintah yang ada di dalamnya masing-masing Tuhan boleh sadar akan hal ini dan mereka bisa melakukan berupaya berbagai cara mereka lakukan Tuhan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya untuk tinggal di rumah dan menahan diri untuk segala sesuatunya. Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang bekerja di dalamnya, dan mampukan masyarakat kami Tuhan untuk taat, mampukan masyarakat kami untuk terbuka pikirannya sehingga mereka sadar apa yang harusnya mereka lakukan, mereka mau ambil bagian di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan, dan Kau yang mau memberkati setiap kami. Yang terakhir, mari kita bersama membawa di dalam doa juga buat pergumulan dari jemaat kita. Kita mau berdoa bersama-sama buat Pak Yanto yang saat ini sedang menjalani sinar di Surabaya. Kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan memakai cara ini untuk mendatangkan kebaikan buat Pak Yanto. Kita berdoa juga buat Ibu Derajat yang dalam pemulihan, kita berdoa buat Ibu Helen juga dalam pergumulan dan setiap hal yang saat ini sedang dia rasakan. Kita berdoa buat Pak Bun dengan kondisi fisiknya saat ini. Kita juga berdoa buat Ibu Salamah ketika dia harus terbaring di rumah karena sakit. Kita mau berdoa supaya Tuhan yang menjamah mereka semua, memberikan kepada mereka penghiburan dan kekuatan, sehingga sungguh mereka juga boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah sakit mereka. Mari bersama kita buka suara, kita mau berdoa buat saudara seiman kita. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang di hadapan Tuhan, sekali lagi Tuhan membawa pergumulan dari saudara-saudara kami Tuhan. Bapa, Engkau tahu saat ini Pak Yanto sedang ada di Surabaya, sedang dalam proses sinar Tuhan buat mematikan sel yang ada di telinganya. Tuhan, kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, pakailah cara ini mendatangkan kebaikan buat Pak Yanto. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu buat keluarga ini Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kemampuan juga untuk istri yang mendampingi, juga untuk anak-anak Tuhan. Tuhan yang mau cukupkan segala yang menjadi kebutuhan mereka juga. Tuhan, kami berdoa juga buat Ibu Derajat, Ibu Helen, juga Ibu Salamah, dan Pak Bun Tuhan. Tuhan, mereka juga sudah lama sakit, sekian lama mereka ada dalam kondisi lemah tubuh. Tuhan, kami menyerahkan mereka juga ke dalam tangan Tuhan. Bapak, fisik mereka memang sakit, tapi biarlah rohani mereka boleh tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan. Mampukan mereka punya hati yang sungguh-sungguh rindu kepada Tuhan, sehingga di tengah-tengah sakitnya, di tengah-tengah pemulihannya, mereka boleh tetap mencari Tuhan. Iman mereka tidak mati, tapi iman mereka boleh berkobar-kobar, untuk mereka boleh tetap mencintai Engkau, menyembah Engkau, dan boleh mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati setiap pergumulan mereka yang saat ini mereka hadapi. Mungkin ada permasalahan di tengah-tengah keluarga, atau apapun yang saat ini mereka sedang rasakan. Tuhan, biar Engkau ikut campur tangan di dalamnya, dan Tuhan yang mau memampukan mereka untuk terus menyerahkan segala kekhawatiran mereka juga hanya kepada Tuhan. Bapak, terima kasih, kami mau menyerahkan hidup kami seutuhnya dalam tangan Tuhan. Bapak, kami sudah memuji Engkau, kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami saat ini juga membawa doa-doa kami di hadapan Tuhan. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, mampukan kami Tuhan, supaya terus hati kami ini terarah kepada Tuhan. Sehingga di tengah diamnya kami di rumah, kami boleh tetap bebas Tuhan di dalam kami menyembah Engkau. Bebas di dalam kami memuji Engkau, bahkan kami boleh menjadi pendoa-pendoa syafaat juga bagi orang-orang dan juga negara kami, buat saudara seiman kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, kami mengucap syukur buat persekutuan yang boleh terjadi di antara kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini persekutuan doa kita.
Saya terus mengingatkan, kami terus menghimbau buat Bapak Ibu Saudara tidak jemu-jemu untuk berdoa. Kita tidak jemu-jemu untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita saat ini. Buat jemaat yang belum terlibat di dalam grup-grup WA yang ada, baik itu kaum wanita, kaum pria, remaja, maupun sekolah minggu, bisa masuk di dalamnya supaya kita tidak ketinggalan berita dari gereja kita, ya. Nah, kita akan ketemu setiap hari Selasa di dalam ibadah doa online seperti ini, ya, sampai waktu Tuhan tentukan kita bisa beribadah dengan bertatap muka kembali.